Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Deli Mulandari dengan nomor NPM 231503031. Berdirinya di sini saya, yaitu Deli Mulandari, ingin menyampaikan hasil tugas dengan judul Strategi Evaluasi Kurikulum dalam Modul Azan Materi PJOK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan sebuah bagian penting dalam proses pendidikan, karena dari sinilah kita dapat mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan. Dalam konteks pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan atau sering disebut dengan PJOK, evaluasi kurikulum tidak hanya menilai aspek kognitif, tetapi juga keterampilan gerak dan sikap siswa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, khususnya melalui pendekatan relevan dengan modul azan PJOK. Harapannya, strategi ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pembelajaran PJOK yang menyenangkan, terukur, dan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Ini adalah contoh mind mapping, yaitu tugas modul azan materi PJOK. Di sini strategi pelaksanaan dibagi menjadi 4. 1. Perencanaan evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga adalah analisis dan interpretasi data. Dan yang keempat adalah penyusun rekomendasi. Di sini perencanaan evaluasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, menentukan aspek yang dievaluasi, isi pelaksanaan hasil, dan menentukan pendekatan evaluasi formatif vs sumatif. Yang keempat, menyusun jadwal dan tim evaluator. Dan yang terakhir adalah menyusun instrumen evaluasi, angket, wawancara, dan juga observasi. Dan yang kedua adalah pengumpulan data. Terbagi menjadi 5 juga: survei guru, observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga uji coba. Sedangkan yang ketiga terbagi menjadi 4, yaitu mengelola data, menganalisis, membandingkan, dan mengidentifikasi. Dan yang terakhir adalah penyusun rekomendasi. Di sini berdasarkan data yang valid, fokus pada perbaikan isi, memberikan alternatif solusi, serta mengutamakan peningkatan mutu pelajaran. Nah, dapat kita lihat bahwasannya di sini mind mapping. Pertama, evaluasi kurikulum PJOK. Yang kedua, tujuan evaluasi, bentuk evaluasi, dan langkah strategis. Dari ketiga ini, maka digabung menjadi penerapan dalam modul PJOK dan terbagi menjadi 1, 2, 3 bagian, yaitu fase C, elemen terampil, dan penilaian kinerja. Dapat saya jelaskan bahwasannya pada pertama, tujuan evaluasi. Bagian ini menjelaskan mengapa evaluasi kurikulum PJOK perlu dilakukan. Yang pertama, menilai efektivitas pembelajaran, apakah strategi, metode, dan media yang digunakan sudah tepat dan berdampak pada hasil belajar siswa. Yang kedua adalah mengetahui capaian kompetensi, mengecek apakah siswa telah mencapai kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum. Yang ketiga adalah memperbaiki proses pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran ke depan. Bagian yang kedua yaitu bentuk evaluasi, di mana di sini akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam kurikulum PJOK. Di antaranya evaluasi formatif, artinya selama proses belajar, contoh, observasi, dan juga tanda jawab. Yang kedua adalah evaluasi sumatif, artinya di akhir unit atau semester, contohnya ujian praktik atau laporan. Yang ketiga adalah diagnostik. Di sini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sebelum dan saat proses pembelajaran langsung. Yang keempat adalah penilaian autentik. Di sini penilaian berbasis pada tugas-tugas nyata yang mencerminkan kemampuan sebenarnya siswa dalam konteks PJOK. Nah, yang ketiga, bagian ketiga dari mind mapping yaitu langkah strategis. Caranya bagaimana? 1. Menyusun indikator pencapaian, artinya merancang indikator yang mengukur keterampilan dan sikap sesuai tujuan pembelajaran PJOK. Yang kedua adalah mengembangkan instrumen evaluasi, di mana menyusun alat ukur seperti lembar observasi, rubrik penilaian, dan juga jurnal refleksi.
Yang ketiga adalah menganalisis hasil belajar, di mana mengelola, menafsirkan data hasil penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Dan yang keempat adalah menindaklanjuti hasil evaluasi. Artinya, kita menggunakan data evaluasi sebagai dasar perbaikan metode, materi, atau pendekatan pembelajaran. Penerapan dalam modul PJOK yaitu bagian yang keempat. Di sini, bagian ini menunjukkan bagaimana strategi evaluasi di atas diterapkan dalam modul ajar PJOK kurikulum merdeka. Yang pertama tadi ada bagian fase C, yaitu kurikulum merdeka. Modul disusun berdasarkan capaian pembelajaran fase C. Fase C ini antara kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang kedua, elemen terampil bergerak. Di sini fokus pada keterampilan gerak siswa seperti kelincahan, koordinasi, dan juga teknik dasar permainan. Yang ketiga adalah aktivitas motorik dan permainan olahraga. Digunakan sebagai media untuk menilai keterampilan fisik dan kerjasama. Yang keempat, penilaian kinerja dan juga sikap positif. Artinya penekanan tidak hanya pada hasil gerak, tapi juga pada sikap seperti sportivitas dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah lembar observasi dan jurnal refleksi. Di sini merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai dan merefleksikan pembelajaran secara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya evaluasi kurikulum PJOK harus dirancang secara strategis dan kontekstual. Dengan evaluasi yang tepat, pembelajaran PJOK menjadi lebih efektif, bermakna dan juga berdampak bagi siswa. Nah, saya akan menunjukkan sekali lagi pada bagian mid mapping, yaitu bagian yang saya rancang di sini. Sekali lagi saya jelaskan bahwasannya terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan evaluasi, dan yang kedua pengumpulan data, ketiga analisis interpretasi data dan penyusunan rekomendasi. Untuk pengaplikasiannya, saya menggunakan ini. Evaluasi kurikulum PJOK terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tujuan evaluasi, bentuk evaluasi, dan juga langkah strategis. Dari ini, penerapan dalam modul PJOK terbagi menjadi 3 bagian, di antaranya fase C kurikulum, aktivitas motorik, penilaian sikap dan keterampilan gerak, dan bagian kedua adalah elemen terampil, yang terdiri dari elemen terampil bergerak, aktivitas permainan olahraga, sedangkan bagian ketiga adalah penilaian kinerja dan sikap positif. Yang kedua, lembar observasi dan jurnal refleksi. Untuk lebih jelasnya, bimbingnya akan saya berikan link di bawah ini. Cukup sekian dari saya, Dewi Wulandari. Terima kasih.